Mari kita siapkan hati kita pagi ini untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami percaya pagi ini Kau yang menyediakan bagi setiap kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang akan kami terima sebentar lagi, kami percaya Bapa. Ini yang baik buat hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang baik buat hidup kami mau terima pagi hari ini. Mari Tuhan, biar kami boleh menyediakan bencana kami, boleh menyediakan wadah dalam hidup kami. Sehingga firman yang kami dengar, firman yang kami terima Tuhan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom ya. Saya percaya ini masih dalam masa-masa kemerdekaan ya. Tanggal 17 kemarin hampir saya melihat seluruh gereja berdoa menyembah bagi bangsa ini. Dan saya percaya setiap doa yang dinaikkan itu akan naik ke surga, amin. Mengisi setiap cawan doa atas bangsa ini. Dan pagi ini saudara kita akan belajar tentang arti freedom in Christ ya. Indonesia merdeka punya tujuan saudara ya. Bangsa kita dijajah oleh Jepang, dijajah oleh Belanda. Lalu tahun 45 tepat 17 Agustus kemerdekaan dideklarasikan hari itu. Dan saya percaya pendahulu-pendahulu kita itu punya tujuan kenapa Indonesia harus merdeka. Kenapa hari itu tanggal 17 Agustus 45 Bung Karno dan semua jajarannya dengan sekuat tenaga mendeklarasikan, pokoknya harus deklarasi Indonesia harus merdeka. Merdeka punya tujuan, merdeka punya arti. Supaya apa? Supaya generasi selanjutnya bisa hidup saudara, termasuk kita. Bayangkan kalau negara kita belum merdeka sampai pada hari ini saudara. Mungkin kita nggak akan sebebas beribadah seperti ini. Mungkin kita nggak bisa beraktivitas sebebas yang kita kerjakan hari-hari ini. Tetapi ketika para pahlawan-pahlawan itu memerdekakan, mengusahakan kemerdekaan untuk negeri ini, saya percaya ada tujuan, yaitu apa? Supaya semua penderitaan di masa lalu tidak terjadi di masa-masa sekarang. Begitupun dengan hidup kita saudara. Kita sama-sama tahu kita ditebus dengan darah yang mahal, dengan Yesus disalib. Tujuannya apa? Supaya kita merdeka dari dosa, amin. Supaya kita lepas dari yang namanya ikatan, supaya kita lepas dari yang namanya cengkraman dosa. Makanya Allah mengirimkan Bapaknya, Allah mengirimkan anaknya untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa manusia. Saya pernah katakan dulu kalau hari itu Yesus tidak mau berkorban saudara. Dia berkorban untuk menebus dosa umat manusia yang dia nggak kenal semuanya. Dia berkorban untuk kemerdekaan umat Tuhan yang dia nggak kenal siapa A, B, C, D, E sampai Z yang dia tanggung. Dengan apa? Dengan nyawanya saudara. Kalau hari itu Tuhan Yesus tidak mau atau mungkin dengan berat hati berkata, Allah Bapa saya menolak untuk menjadi istilahnya penebus dosa manusia. Karena saya pun gak mengenal mereka, saya pun gak mengenal dosa siapa yang saya tanggung hari itu. Maka gak ada yang namanya kemerdekaan dari dosa. Gak akan ada yang namanya freedom in Christ. Gak akan ada namanya break every chain saudara. Tetapi karena Tuhan, karena Yesus, akhirnya apa? Kita bisa hidup hari ini, amin. Arti kata freedom in Christ adalah apa? Membiarkan Tuhan menulis kembali dari awal cerita kehidupan kita dengan caranya. Indonesia 45 tahun 45 merdeka. Start dari nol, menata, membangun negeri ini. Saya sering lihat foto-foto jadul jalan A, B, C, D, E yang dulu cuma tanah, cuma sawah. Bahkan jalan ini dulu cuma sawah ya Tante Ina. Akhirnya ini jalan Sudarsono menjadi jalan yang besar, banyak bangunan-bangunan, ada sekolah-sekolah, banyak kantor-kantor yang berdiri. Setelah kemerdekaan diraih oleh negeri kita.
Begitupun pula hidup kita, saudara. Ketika kita dimerdekakan sama Tuhan, ya, kita sudah merdeka, kita sudah bebas karena penebusan Yesus di atas kayu salib. Maka Tuhan sedang menulis, menata kembali kehidupan anak-anaknya, termasuk kita. Hari ini kita mau buka ayat dari Yohanes 8 ayat 36, saudara. Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu, siapa? Yesus, memerdekakan kita semua, kita pun benar-benar merdeka. Amin. Saya ulang. Jadi apabila Yesus memerdekakan kita, maka kita pun benar-benar merdeka. Amin. Amin, saudara. Artinya apa? Ketika Yesus memerdekakan dan memperjuangkan supaya dosa umat manusia itu dihapuskan, ditebus, dibayar dengan darahnya yang mahal. Biar apa? Biar kita hidup, biar kita merdeka, biar kita hidup benar di hadapan Tuhan hari-hari ini, saudara. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar merdeka dari dosa hari ini dalam kehidupan kita? Tuhan telah membebaskan kita di saat Dia disalib. Itu artinya apa? Tuhan pengen, Allah Bapa mau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Karena anaknya, karena anak itu dikatakan, karena anak itu memerdekakan kita, kita pun benar-benar merdeka. Ini ayat saya dapat dan saya sangat suka sekali, saudara. Karena ini adalah ayat yang real, istilahnya kita mendengar kisah Yesus di atas kayu salib dengan semua penderitaannya. Tujuannya apa? Tujuannya ini, supaya kita benar-benar merdeka. Merdeka bukan hanya bangsa kita, tetapi merdeka yaitu apa? Hidup setiap kita. Hari-hari ini, saudara, ketika kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita bawa hidup kita ngomong, Tuhan, merdekakan aku dari semua ikatan dan dosa-dosa. Merdekakan aku, bebaskan aku dari semua belenggu dan kuk yang menempel di hidupku. Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran apa, saudara? Kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar atau salah, saudara? Firman Tuhan benar atau salah, saudara? Benar. Gak ada satupun yang salah dari yang namanya firman Tuhan. Amin. Dan kebenaran, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, firman itu yang akan memerdekakan setiap kita. Kita dibebaskan, dimerdekakan, kita mendapatkan firman, dan firman itu yang akan membuat kita merdeka, dibebaskan dari semua ikatan. Deklarasi yang keempat, boleh ditampilin, deklarasi 2022 yang keempat. Dengan anugerah dan favor, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2022 pasti dapat mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, otomatis bahwa hidup kita dipersiapkan, hidup kita prepare well, supaya apa? Supaya kita bisa menang dalam pertandingan iman kita, saudara. Tetapi kalau di pundak kita masih ada kuk, masih ada dosa, masih ada ikatan, masih banyak yang membelenggu, yang mengikat kita, kita nggak akan pernah bisa berlari, dan kita nggak akan pernah bisa mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Karena apa? Karena masih banyak kebenaran diri sendiri yang ada di hidup setiap kita hari-hari ini. Masih banyak dosa, masih banyak ikatan yang membelenggu dan mengikat kita hari-hari ini. Padahal firman-Nya jelas, karena anak itu sudah memerdekakan dan kita pun merdeka.
dan kebenaran yang akan membuat kita merdeka. Firman-Nya sudah ada, firman-Nya sudah jelas kita baca pagi hari ini. So pagi hari ini ayo kita lepaskan semua semua belenggu, semua dosa. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Amin. Sahabat saya pagi hari ini saudara, ayo kita merayakan 17 Agustus setiap tahun. Tapi apa setelah itu saudara? Kita berdoa, kita menangisi, tapi apa setelah itu? 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai yang ke-10. Berkata seperti ini, saudara. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Ia, Tuhan, setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia, Tuhan, menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ini ayat yang saya dapat kemarin ketika saya bagi di ibadah anak muda. Ketika kita mau mengaku dosa kita, ketika kita mau melepaskan dan kita mau dibebaskan, dimerdekakan hari ini pagi ini. Sahabat saya, Tuhan itu bukan Tuhan yang cuek. Tuhan bukan Tuhan yang cuma diam dan menyaksikan kita. Tetapi Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari, saya akan bacakan buat kita. Ini kalimat yang gampang dan mudah dimengerti. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri sendiri. Sahabat saya, kalau saya tanya, apakah ada yang tidak berdosa pagi hari ini? Ada yang berani angkat tangan saudara? Saya pun juga masih banyak melakukan kesalahan. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita sedang menipu diri sendiri. Dan Allah tidak berada di dalam hati kita. Tetapi kalau kita mau mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Tuhan akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil buat umatnya. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Ayat yang 10, tetapi kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita beranggapan seakan-akan Allah itu pendusta dan kita tidak menyimpan perkataan Allah di dalam kehidupan kita. Saya ulang ayat yang 9. Tetapi kalau kita pagi hari ini mau mengakui semua dosa dan kesalahan kita kepada Allah, maka Ia akan menepati janjinya atas kita dan melakukan apa yang adil buat kita. Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan membersihkan kita dari segala perbuatan kita yang salah. Amin. Amin saudara. Simple pagi hari ini, ya kita mau freedom, kita mau merdeka, akui semua di hadapan Tuhan. Kita mau sembunyikan dosa kita saudara. Kita mau ngumpet di tempat yang terpencil sekalipun. Mungkin orang gak bisa tahu, tapi Tuhan Maha tahu saudara. Kita mau ngumpet di bawah panggung ini, ya Tuhan akan tahu. Tuhan akan cari dan Tuhan akan panggil nama kita. Tidak ada yang tersembunyi dari mata Tuhan. Dan pagi ini saudara, ayo kita sudah mendapatkan free will dengan penebusan, dengan kuasa salib Yesus buat kita. Kita sudah terima firman, karena Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita merdeka. Kita sudah mendapatkan firman tentang kebenaran yang akan membuat kita merdeka. Kebenaran yang akan menuntun kita kepada jalan yang benar.
Dan kita mendapatkan firman dalam 1 Yohanes 8-10. Kalau kita mau pagi ini meletakkan hidup dan mengaku dosa kita sekali lagi di hadapan Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil dan Dia akan mengampuni dan menepati janjinya buat kita. Freedom in Christ. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, saya percaya hidup kita akan berbeda daripada hari ini, amin. Ada 2 poin saudara yang akan saya bagi pagi ini dengan cepat. Yang pertama kita buka di Roma pasal yang ke-6 ayat 8-10. Roma 6 ayat 8-10. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Poin yang pertama saudara, freedom dari apa sih yang harus kita lakukan? Adalah kita merdeka dari semua dosa-dosa kita. Dikatakan sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa dan cuma satu kali terjadi. Dan untuk selama-lamanya. Kita nggak akan pernah melihat kembali Tuhan Yesus disalib, enggak. Tapi yang kita nantikan adalah Tuhan datang yang kedua kali menjemput anak-anaknya. Dan apakah kita termasuk salah satu list daftar yang akan dijemput nanti, yang akan dibawa naik ke surga? Atau kita menjadi waiting list nanti dulu ya? Karena semua perbuatanmu di dunia belum cukup. Atau bahkan dalam listnya malaikat tidak ada nama kita di situ. Dosa itu dari awal, dari Adam dan Hawa, sampai pada hari ini terus mengejar kita saudara. Adam dan Hawa sudah dikasih tahu Tuhan, jangan pernah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi karena godaan si iblis, akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Mereka ngumpet, tapi Tuhan pun tahu, memanggil nama mereka. Karena kejadian itulah, maka hari ini dosa pun masih mengejar setiap anak-anak Tuhan. Tetapi kalau kita punya tembok, kita punya kemauan, kita punya firman Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan saya mau dibebaskan dari dosa-dosa. Saya percaya Tuhan akan bangun tembok berlapis dalam hidup kita. Ada satu buah foto, boleh ditampilin? Nah, we are not free to sin. We are free from sin. Sin itu dosa. We are not free to sin. We are free from sin. Tadi saya katakan dosa itu ada di sekitar kita. Dosa itu ada di sekeliling kita. Tapi yang membedakan, we are free or not dari dosa-dosa kita, saudara. Hal yang pertama, pagi ini, minta ke Tuhan, Tuhan, aku mau bebas. Perlahan-lahan, berusaha. Tidak ada yang instan, saudara. Saya percaya tidak mudah melepaskan semua ikatan demi ikatan. Tapi kalau kita mau, kita percaya, kita minta kekuatan, Tuhan yang mampukan setiap kita. Berdoa setiap hari, Tuhan, kuk ikatan belenggu itu Tuhan, tolong lepaskan dari hidupku. Setiap hari berdoa, minta ke Tuhan. Saya percaya tiba waktunya, we are free from sin. Kita akan bebas dari segala dosa, amin. Lalu yang kedua, yang terakhir saudara. Kita buka dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Karena kesalahan Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara, kita menanggungnya sampai pada hari ini, saudara. Ada hukum yang berlaku di surga, ada yang namanya peraturan yang berlaku antara Tuhan dan manusia. Tetapi ketika kita percaya bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan dan Roh-Nya yang memberi hidup telah memerdekakan kita, maka kita akan terluput dari yang namanya hukuman itu. Poin yang kedua, kita merdeka dari hukuman, dari penghakiman, dari hal apapun yang menjudge kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dan Roh Tuhan yang memerdekakan kita. Freedom from your sin, freedom dari dosa kita. Dan kita merdeka, bebas dari semua penghakiman, penghukuman. Karena apa? Karena kita hidup bersama kebenaran firman Tuhan. Apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, saudara. Kebebasan, penebusan yang kita terima, itu menjadi tanggung jawab kita sampai pada nanti kita kembali ke surga. Apa yang sudah Yesus lakukan untuk kita, untuk umat manusia, dengan dia mati di atas kayu salib, dia memberikan hak merdeka, hak untuk kita freedom. Dan itu yang kita pegang, yang kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan di akhir nanti. Tetapi pertanyaannya, mau atau tidak? Kita mendapatkan firman hari demi hari. Pertanyaannya, mau atau enggak melakukan firman itu? Kita belajar tentang freedom in Christ hari ini. Pertanyaannya, mau atau tidak kita melakukan apa yang kita baca dalam firman Tuhan tadi. Dan jangan kita pernah jatuh di lubang dan kesalahan yang sama, saudara. Kita bertobat, lalu jatuh lagi. Kita bertobat, lalu jatuh lagi. Saya salah satu dulu masa remaja yang tobat jatuh, saudara. Dalam pelayanan pun saya masih banyak ngelakuin dosa hari-hari itu. Sebelum pelayanan saya ngelakuin dosa. Sesudah pelayanan saya ngelakuin dosa. Malamnya tobat, berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan. Nangis, nyembah. Tapi besoknya jatuh lagi ke dosa yang sama. Bertahun-tahun saya berkutat, saudara. Tapi saya tahu Tuhan punya kesabaran. Kita nggak bisa mempermainkan Tuhan dengan hidup kita. Kita nggak bisa mempermainkan hati Tuhan dengan sikap kita, dengan pelanggaran kita. Tapi Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita berubah, amin. Amin, saudara. Waktunya masih ada, ya. Waktunya masih ada. Ayo, berubahlah. Akui semua di hadapan Tuhan hari-hari ini. Belajar untuk berubah, belajar untuk melepaskan semua ikatan demi ikatan. Tidak mudah, saya katakan dengan jujur, tidak mudah, saudara, tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, kita pasti bisa. Amin. Amin, saudara. Siap kita menghidupi firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Freedom in Christ jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Mari saya ajak setiap kita pagi ini untuk berdoa. Kita mau kembalikan semuanya bagi nama Tuhan dan percaya pagi hari ini kita dikuatkan dan dimampukan menjadi pelaku pada firman Tuhan. Tuhan, kami mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami diajar Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang freedom dari semua ikatan dosa kami, kesalahan kami, semua hal Tuhan yang menggerogoti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Bapa buat kami mengerti bahwa kami sudah dimerdekakan di dalam nama Yesus. Bahwa kebenaran firman Tuhan yang membawa kami kepada kebebasan. Dan bahwa Engkau sendiri Tuhan yang membuat kami Tuhan ditebus dan disucikan dan dibersihkan dengan kuasa darah anak domba dalam hidup setiap kami. Kami percaya Bapa pagi hari ini Bapa, mari Tuhan Engkau yang terus ajar setiap kami, buat kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami enggak hanya mau mendengar dan menerima,
tanpa melakukan apa-apa, tapi kami mau Tuhan mendengar, menerima, dan melakukannya siang dan malam dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, biar Engkau Tuhan terus yang menyeret hidup kami Tuhan. Semua apapun yang masih menempel hidup kami Tuhan hari-hari ini Tuhan, semua ikatan, semua belenggu, semua kesalahan, semua dosa-dosa Tuhan kami katakan pagi ini Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Tuhan dilepaskan Tuhan, mulai terlepas satu demi satu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan kami terima kemerdekaan, kami terima kebebasan yang daripada Tuhan, yang akan melepasi Tuhan semua kuk, semua belenggu, semua ikatan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kami akan dibersihkan, kami akan dibersihkan, dan kami bisa berlari dengan kuat, berlari dengan cepat, mengakhiri pertandingan dengan penuh kemenangan Tuhan. Kami percaya Bapa pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau yang menjaga hidup setiap kami, Engkau yang mengcover hidup setiap kami. Kami berdoa, mari berikan kami kesehatan yang terbaik, yang daripada Tuhan. Gak ada satupun virus, gak ada satupun penyakit Tuhan yang bisa menggerogoti kami. Tapi kami percaya ada kekebalan imun yang daripada surga Kau turunkan pagi hari ini atas hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat mungkin saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Kami percaya Engkaulah Jehovah Rafa, dengan bilur-bilur-Mu yang akan menyembuhkan setiap mereka. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter, dan kami percaya Tuhan, kesembuhan yang sempurna sudah Kau sediakan bagi mereka yang sedang sakit hari-hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan, mari Tuhan, biar hari-hari ke depan Tuhan terus jaga hidup kami, pegang hidup kami, dan jangan pernah lepaskan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami mau mencapai garis akhir dengan kuat bersama dengan Engkau Bapa. Kami berdoa Tuhan pagi ini Tuhan, buat keadaan negeri ini Tuhan, keadaan bangsa kami Tuhan, tetap kami bawa Tuhan di masa-masa hari di mana negeri kami sudah merdeka Tuhan. Kami percaya Tuhan, terus kami naikkan doa bagi bangsa ini, kami naikkan Tuhan berkat buat bangsa ini Tuhan. Kami percaya semua yang baik pasti terjadi atas bangsa kami, semua yang baik Tuhan terjadi atas Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, Kau yang berkati semua jajaran pemerintahan, dari presiden kami sampai juga yang di bawah-bawahnya. Kami percaya Bapa, ada roh takut akan Tuhan yang Kau turunkan dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga apapun keputusan, setiap tindakan, setiap kebijakan yang diambil, itulah yang berasal daripada Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Bapa, biar pagi ini Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Mari Tuhan, yang terbaik Kau jadikan atas negeri kami Indonesia. Dan juga buat hidup kami Tuhan, kami percaya rencana-Mu Tuhan akan digenapi atas hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, semua yang kami kerjakan Tuhan. Pagi ini kami berkata, kami berhasil di dalam nama Yesus, karena Tuhan yang memegang tangan kanan kami dengan penuh kemenangan. Kami percaya Bapa pagi ini Tuhan, mari Engkau Tuhan yang melihat semua pergumulan kami, semua permasalahan kami, semua badai kami, gelombang kami. Kami percaya Bapa, Engkau Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mau terima pengurapan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar pagi ini Tuhan kami diurapi dengan minyak yang berasal daripada-Mu. Mari kita siapkan pengurapan kita pagi ini. Tuhan, kami mengangkat tangan kami yang sudah kami olesi Tuhan dengan minyak yang daripada-Mu Tuhan. Kami percaya ini bukan jimat, ini bukan hal yang mistis, tapi kami percaya ini adalah hal yang profetik, yang ajaib, yang berasal daripada Tuhan. Kami mau urapi Tuhan dari ujung kepala kami Tuhan, mata kami, telinga kami, lidah, bibir, mulut kami Tuhan. Biar panca indera ini Tuhan Kau jagai dan Kau kuduskan Tuhan. Kami percaya semua panca indera kami Tuhan kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau urapi hati kami Tuhan. Mari biar hati ini terus dilekatkan dengan hati-Mu, hati yang penuh dengan kesabaran, hati yang penuh dengan kasih Kau turunkan dalam hidup kami. Dan ada hineni
yang Kau taruh dalam hati setiap kami Tuhan. Kami mau urapi setiap tegar tengkuk kami Tuhan, semua kemalasan, semua kebenaran diri sendiri, semua kesombongan dalam hidup kami Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga tidak ada lagi daging kami, tapi yang ada hanyalah yang berasal daripada hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau urapi kedua tangan kami Tuhan. Kami percaya Kau percayakan hal yang besar dalam kedua tangan kami, baik jasmani maupun rohani. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami pegang, apa yang kami sentuh Tuhan menjadi berhasil di tangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua pekerjaan kami, semua pelayanan kami, Kau Tuhan yang men-take over segalanya. Dan kami percaya Tuhan lewat tangan-tangan kami Tuhan, kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami mau urapi kedua kaki kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, buat kaki ini terus melangkah dengan kuat, terus berlari dengan cepat dan lebih cepat lagi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menggerakkan kedua kaki kami kemanapun kami harus melangkah. Biarlah kaki kami Tuhan kami pakai hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, pengurapan yang kami terima Tuhan berlaku dan termeterai di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa buat Ibu Gembala kami Tuhan yang sedang melayani di luar kota. Mari Kau yang berkati perjalanannya Tuhan, mobil yang dipakai boleh tiba dengan selamat dan beliau boleh menjadi berkat dimanapun beliau ditempatkan akan melayani. Kami percaya Bapak buat Ibu Gembala kami Tuhan menjadi sarana kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang yang dilayaninya Tuhan. Kami percaya Bapak pagi hari ini Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dari pagi sampai malam hari nanti. Kami percaya ada Tuhan dan malaikat-Mu yang menjaga hidup setiap kami. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih dan Tuhan berkati kita semua.